Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ada di tempat kita 7 kota, berarti sudah 7 kecamatan telah menyelesaikan tersebut, dan terakhir Kecamatan Mulyo saat ini sedang dalam proses penandatanganan berita acara dan sertifikasi. Insya Allah tanggal 9 Desember kita nantikan kita sama-sama menyaksikan Airbus A320 landing di Bandara Betuan Bari. Selamat pagi dari Jalan Limbawolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau mulai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024 tingkat kota. Bandara Betuan Bari, Kota Bau-Bau akan melakukan uji coba pendaratan pesawat Airbus 320 pada 9 Desember 2024. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 3 November 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, KPU Bau-Bau mulai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024 tingkat Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Ada di tempat kita 7 kota, berarti sudah 7 kecamatan telah menyelesaikan tersebut, dan terakhir Kecamatan Mulyo saat ini sedang dalam proses penandatanganan berita acara dan sertifikasi perhitungan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau resmi membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara serta wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tahun 2024 pada Senin pagi. Ketua KPU Bau-Bau Laude Supardi mengatakan pembukaan rapat pleno mulai dilaksanakan setelah 7 dari 8 panitia pemilihan kecamatan atau PPK telah selesai melaksanakan pleno, sementara 1 kecamatan lagi yakni Kecamatan Wolio saat ini tengah menuntaskan proses administrasinya. KPU menargetkan proses rekapitulasi di tingkat kota akan berjalan selama 2 hari untuk kemudian akan diplenokan kembali di tingkat provinsi. Ada di depan kita 7 kota, berarti sudah 7 kecamatan telah menyelesaikan tersebut, dan terakhir Kecamatan Mulyo saat ini sedang dalam proses penandatanganan berita acara dan sertifikasi perhitungan hasil perolehan suara di kecamatan, dan sebentar lagi akan diantar ke KPU Kota Bau-Bau. Sebagaimana juga dalam regulasi PKP nomor 18 tahun 2024 serta petunjuk teknis 1797 di sana juga mengatakan bahwa KPU Kabupaten Kota dapat melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten kota meskipun masih ada kecamatan yang belum masuk di KPU. Sementara itu, penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menegaskan melalui tim Des Pilkada Pemkot Bau-Bau, pihaknya siap mendampingi seluruh tahapan pilkada sampai dengan pengumuman dan dilantiknya kepala daerah terpilih. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Forkopimda akan terus mengawal agar jalannya proses perhitungan rekapitulasi hingga penetapan dapat berjalan dengan aman dan damai. Pemilu, pilkada itu berjalan sesuai rencana dan target. Dan tentu pernak-pernik perjalanan itu pasti akan terjadi. Tapi memang target kita adalah mengupayakan seminimal mungkin. Saya tahu persis teman-teman di TNI Polri itu sangat intensif, sehingga saya bersama teman-teman di pemerintah daerah Kota Bau-Bau itu berupaya untuk masuk di saat-saat yang mungkin saat istirahat teman-teman TNI Polri atau mungkin sudah capek, kami muter lagi supaya terus berlanjut. Dan itu Pak. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Bau-Bau Sarmin memastikan pihaknya akan terus mengawasi setiap tahapan pilkada termasuk dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan. Memastikan proses rekapitulasi berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Bandara Betuan Bari, Kota Bau-Bau akan melakukan uji coba pendaratan pesawat Airbus 320 pada 9 Desember 2024. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Insya Allah tanggal 9 Desember
Kita nantikan, kita sama-sama menyaksikan Airbus A320 landing di Bandara Betuambari, Bau-Bau. Bandara Betuambari Kota Bau-Bau siap mencatatkan sejarah baru dengan uji coba pendaratan pesawat Airbus 320 pada 9 Desember 2024. Kegiatan ini akan dirangkaikan dengan simulasi penanganan darurat keamanan penerbangan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Bau-Bau, Anas Labakara, menyampaikan simulasi ini bertujuan untuk menguji kesiapan personel serta menilai standar operasional prosedur atau SOP penanganan darurat. Insya Allah tanggal 9 Desember kita nantikan, kita sama-sama menyaksikan Airbus A320 landing di Bandara Betuambari, Bau-Bau. Kita simulasikan dengan tujuan untuk melatih koordinasi, kemudian kesiapan tim, dalam hal ini personil, kemudian kita melihat SOP standar operasi untuk penanganan darurat ini sudah sesuai atau harus ada yang diperbaiki. Dalam simulasi tersebut, Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Larano, akan bertindak sebagai koordinator utama. Uji coba ini menjadi langkah awal menuju penerbangan reguler Airbus 320 di Bandara Betuambari. Pekan lalu, pihak maskapai Super Airjet telah melakukan penilaian dan menyatakan bandara mampu melayani pendaratan Airbus 320 dengan kapasitas penuh. Namun, Anas menjelaskan penerbangan reguler memerlukan dukungan pemerintah daerah. Airline itu ketika mau buka rute baru yang bukan masuk dalam rencana bisnis mereka, tapi keinginan pemerintah daerah, nah di situ ada poin-poin yang harus dipenuhi. Yang pertama dan paling penting tadi jaminan seat. Menurut Anas, penjabat wali kota Bau-Bau telah memberikan dukungan penuh. Saat ini tahap persiapan kontrak antara pemerintah kota Bau-Bau dengan Super Airjet tengah berlangsung. Ini harus kita sama-sama dukung karena untuk kemajuan daerah. Dengan Super Airjet, pertama pasti yang dimuat lebih banyak, terus waktu tempuh jadi lebih cepat. Dan kargo juga potensi ada. Anas berharap penerbangan reguler Airbus dapat dimulai bulan ini untuk memanfaatkan momen puncak liburan Natal dan Tahun Baru. Di bulan-bulan ini biasanya penumpang itu banyak, jadi Natal dan Tahun Baru. Jadi momennya memang kita harus mulai bulan ini. Rencananya, tiket rute Bau-Bau Makassar menggunakan Airbus 320 akan dibanderol di bawah Rp1.000.000. Karena Buton Kepulauan, Bau-Bau Kepulauan ini sangat merindukan akses yang kompatibel, yang kapabel. Artinya akses yang dapat diandalkan dengan harga terjangkau. Dengan uji coba dan berbagai persiapan ini, Bandara Betuambari kian mendekatkan mimpi masyarakat Buton untuk memiliki akses penerbangan berkualitas dan berkapasitas besar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, inovasi Kapas Dinas Kesehatan Bau-Bau rangkul puluhan orang dengan penyakit HIV/AIDS. Informasi terkait hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Orang dengan HIV/AIDS atau ODA tetap memiliki harapan hidup lebih baik dengan rutin mengkonsumsi obat antiretroviral atau ARV. ARV merupakan obat untuk mengobati infeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Obat ini bekerja dengan menekan perkembangan virus agar tidak menggandakan diri. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau sebagai leading sektor yang mengurus, mengendalikan, dan mencegah penyakit, punya inovasi untuk merangkul orang-orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Inovasi Kapas atau Komunitas Peduli HIV/AIDS menjadi terobosan jitu Dinas Kesehatan untuk para ODA di Kota Bau-Bau. Yuslina, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau, menyebutkan saat ini jumlah ODA yang tergabung dalam komunitas Kapas di kisaran angka 40 orang. Mereka menjadi anggota ODA sejak awal launching inovasi Kapas 2023 lalu. Aktivitas dalam komunitas ini cukup beragam. Kegiatannya meliputi edukasi seputar HIV agar tidak menjadi AIDS, terapi pengobatan, sharing seputar pengalaman, hingga screening kesehatan rutin. Aktivitasnya banyak, tentunya banyak kan harapannya tujuannya ini untuk meningkatkan partisipasi aktifnya dari masyarakat, khususnya yang orang dengan HIV/AIDS ini dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bau-Bau. Mereka dapat mengambil peran, jadi mereka bisa jadi kelompok pendukung sebaya sesama
orang-orang dengan HIV/AIDS, juga berikan motivasi, dukungan sosial, dan hal-hal lain kan. Selain pasien ODA, komunitas Kapas juga beranggotakan tenaga medis untuk menjembatani para pasien mendapatkan hak layanan dasar kesehatan sama dengan masyarakat lainnya tanpa adanya diskriminasi. Diketahui kasus HIV/AIDS di Kota Bau-Bau hingga Oktober 2024 tercatat 116 kasus, 72 orang berdomisili di Kota Bau-Bau dan 44 lainnya merupakan warga kabupaten terdekat yang terdeteksi di fasilitas kesehatan Kota Bau-Bau baik puskesmas maupun rumah sakit. Sementara total temuan sejak 2007 hingga Oktober 2020. Berita yang terakhir, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara merilis pada bulan November 2024 Sultra mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,29%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,30%. Data dari statistik yang dikeluarkan kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,83% dengan andil deflasi 0,27%. Beberapa komoditas yang berkontribusi pada inflasi bulanan di Sulawesi Tenggara antara lain tomat dengan andil inflasi sebesar 0,11%, ikan layang dengan andil inflasi sebesar 0,7%, dan bawang merah yang memberikan andil inflasi sebesar 0,6%. Meskipun demikian, terdapat komoditas yang justru memberikan andil deflasi terhadap inflasi bulan ini, seperti beras yang memberikan andil deflasi sebesar 0,5%, ikan kembung dengan andil deflasi 0,3%, serta ikan bandeng dan telur ayam ras yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,2%. Secara keseluruhan, perkembangan inflasi di Sulawesi Tenggara pada bulan November 2024 menunjukkan angka yang masih terkendali dengan inflasi year on year yang relatif rendah dibandingkan dengan angka nasional. Posisi Sulawesi Tenggara yang berada di peringkat ke-9 dari 38 provinsi mencerminkan stabilitas harga yang cukup baik di tingkat regional. Secara tahunan, inflasi Sultra tercatat sebesar 1,5% yang berada di bawah rata-rata inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,55%. Dalam peringkat inflasi year on year antar provinsi, Sultra menempati posisi ke-9 dari 38 provinsi di Indonesia. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Barat sebesar 4,35%, sementara inflasi terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hanya mencapai 0,22%. PJ Gubernur Sultra Andap Budi Revianto memberikan apresiasi terhadap hasil yang dicapai dalam pengendalian inflasi bulan November 2024 yang menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi para pihak dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di daerah. Selain itu, PJ Gubernur Sultra menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian dari upaya untuk mendukung perekonomian daerah yang stabil dan berkelanjutan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. KPU Bau-Bau mulai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024 tingkat kota. Bandara Betuambari Kota Bau-Bau akan melakukan uji coba pendaratan pesawat Airbus 320 pada 9 Desember 2024. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.